Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Dilasari. Saya merupakan dosen di Prodi Seni Teater, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saya mengabdi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sejak tahun 2018. Dan video ini saya buat dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam penilaian diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan mata kuliah Telaah Drama. Dan kode mata kuliah Telaah Drama yaitu MST 211. Mata kuliah Telaah Drama membahas kajian drama baik dalam bentuk teks tertulis maupun pementasan dengan berfokus pada struktur drama, pendekatan teori, metode analisis. Kemudian, mahasiswa akan mempelajari unsur-unsur drama, jenis-jenis drama, dan berbagai pendekatan pengkajian drama baik secara teoritis maupun secara praktis dengan bobot 2 SKS. Berikut adalah poin-poin penting yang mencakup dalam mata kuliah Telaah Drama, yaitu apa itu drama, perbedaan antara drama dengan genre lainnya, kemudian apa itu jenis-jenis drama, apa itu dimensi drama, dan struktur drama untuk penerapannya dalam memahami sebuah naskah atau pengantar awal bagi mahasiswa ketika hendak membuat sebuah naskah. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 kali 50 menit dalam setiap pertemuan. Perkuliahan menerapkan metode ceramah dan diskusi dan tes metodika, memberi tugas terstruktur, kerja mandiri yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu secara berkala. Kemudian penilaian didasarkan pada keaktifan mahasiswa dalam kelas, menyiapkan tugas yang terstruktur, lalu melalui proses pembimbingan juga dengan dosen pengampu tentunya, mengikuti UTS dan juga UAS. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi yang merupakan penyampaian materi secara lisan oleh dosen, sedangkan diskusi melibatkan interaksi dan pertukaran pendapat antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas suatu topik. Kemudian pendekatan pembelajaran case method juga berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa belajar melalui analisis dan diskusi mendalam tentang kasus atau masalah yang didiskusikan di dalam pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Saya ulangi. Pendekatan pembelajaran case method yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa belajar melalui analisis dan diskusi mendalam tentang kasus atau masalah nyata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Baiklah, inilah cuplikan pembelajaran Telaah Drama dengan submateri struktur drama, di mana pembelajaran ini dilaksanakan secara daring karena kebetulan saya tengah melaksanakan tugas belajar yang lokasinya jauh dari home base di mana saya bekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, rekan-rekan sekalian, terima kasih telah hadir dalam perkuliahan Telaah Drama. Saya harap semuanya senantiasa sehat,
dan juga dapat aktif mengikuti perkuliahan ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita bersama-sama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di sini Muslim ya. Baik, untuk sejenak kita mari berdoa agar perkuliahan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baik, selesai. Ibu beritahukan sebelumnya, nanti rekan-rekan setelah mengikuti perkuliahan ini, silahkan mengisi absensi di link absensi yang telah dibagikan ya. Oke, untuk hari ini semuanya kelas hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang Ada sakit? satu, Bu. Izah, Bu. Oh, Izatur Rahmah ya? Iya, Bu. Oke. Kebetulan tidak ada konfirmasi saya, berarti termasuk alfa ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mata kuliah telah drama ini sudah mau hampir nih, sudah mau hampir masuk ke masa penghujung ya perkuliahan, di mana kita biasanya 16 kali pertemuan. Dan sekarang kita akan masuk ke materi yang cukup penting, yaitu materi struktur drama. Nah, sebelumnya Ibu mau meninjau kembali, masih ingat nggak materi minggu lalu? Ayo, kita bahas apa minggu lalu? Masih, Ada Bu. yang bisa jawab? Mau. Ya, Minggu lalu kita belajar tentang dimensi drama. ya. Sembari kita mengulas, mengingat kembali dimensi drama ya. Ya, Ada yang Ibu. bisa menjelaskan, memaparkan apa itu dimensi drama? Bismillahirrahmanirrahim. Dimensi drama memiliki dua sisi penting yang saling melengkapi, yang dimana sebagai seni pertunjukan dan sebagai genre sastra. Oke. Perpaduan dalam kedua dimensi menggambarkan posisi di mana sebagai karya yang tidak hanya hidup dalam bentuk tulisan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pertunjukan yang nyata di panggung. Oke, terima kasih Maulana atas Ibu, penjelasannya benar. Ada dua ya dimensi drama. Yang pertama sebagai karya sastra, kemudian yang kedua sebagai seni pertunjukan yang termasuk teater di dalamnya. Jadi drama itu irisan dari teater ya. Walaupun ada saatnya drama itu berbeda dengan teater, tapi menjadi bagian dari teater. Oke, rekan-rekan kalian, untuk materi hari ini adalah struktur drama. Kalau kita melihat kata, memahami kata struktur, itu struktur biasanya berarti susunan, bangunan, begitu ya. Udah tayang? Bagaimana Bu. bangunan drama itu tersusun atas apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bayang atau apa? Uh, Sudah terbayang, masih baru membayangkan ya. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan membahas bahwasanya dalam drama itu dia terbangun atas beberapa elemen, di mana pendekatan struktural ini merupakan langkah awal yang penting dan mendasar melakukan analisis terhadap drama sebelum menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Di mana pendekatan ini bersifat otonom dalam arti memandang drama sebagai sebuah dunia sendiri yang dapat dipahami dari dalam tanpa melibatkan unsur di luar teks. Jadi bagaimana kita melihat drama memang dari teks, bukan dari luar teks. Yaitu kalau teksnya drama itu apa? Naskah. naskah, Bu.
Ya, benar. Jadi kita bisa memahami sebuah bangunan drama itu, struktur drama itu dari naskahnya. Oke, saya akan coba memberikan gambaran melalui PPT berikut. Apakah sudah muncul di layarnya? Masih loading, Bu. Masih loading ya. Sudah, Ibu. Ya, beginilah kalau pertemuan secara daring kadang kita terbatas sinyal ya, jadi harus banyak bersabar. Konfirmasi ya jika sudah muncul. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Di sini struktur drama jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, yaitu memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya seperti elemen-elemen dalam konstruksi arsitektur, di mana perumpamaan ini dapat membantu memahami bagaimana setiap dari struktur drama saling mendukung untuk menciptakan atau membentuk karya yang utuh dan kokoh. Begini perumpamaannya. Yang pertama yaitu tema. Udah sering dong mendengar istilah tema? Sudah ya? Sering, Bu. Ya. Iya. Dari SMA sudah belajar ya tema itu apa biasanya? Sudah, Bu. Oke. Di mana tema itu adalah gagasan pokok atau ide dasar yang menjadi dasar dari seluruh cerita, sama seperti pondasi dalam bangunan. Tema menentukan kekokohan dan arah berdirinya keseluruhan struktur drama. Tanpa tema yang kuat, drama akan kehilangan arah dan makna. Begitu loh, bahwasannya tema ini adalah gagasan pokok. Ide dasar sebuah drama itu diciptakan. Kemudian ada alur, plot, ada kerangka atau rangka bangunan. Kalau kita umpamakan seperti bangunan, alur atau plot itu adalah rangka bangunannya. Di mana alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dari awal hingga akhir. Ia bekerja seperti kerangka besi atau tulang-tulang bangunan yang menopang dan membentuk keseluruhan struktur. Alur yang harus terukur, logis, dan mampu membawa penonton melalui konflik hingga resolusi. Ayo, ada yang menambahkan tentang alur? Ada yang tahu? Alur, Bu, terdiri dari 5 tahap utama, yaitu eksposisi, komplikasi, konflik, klikmas, dan resolusi. Adapun eksposisi itu yaitu bagian pengenalan yang memperkenalkan tokoh, latar, serta situasi awal cerita. Kedua, konflik, yaitu awal mula munculnya konflik atau pertentangan antar tokoh. Yang ketiga, konflik. Yang tadi itu komplikasi, yang awal mula munculnya konflik atau pertentangan antar tokoh. Yang ketiga, konflik, yaitu tahap meningkatkan ketegangan menuju puncak permasalahan. Keempat, klimaks, yakni titik puncak konflik yang menentukan alur cerita. Dan yang terakhir, resolusi, adalah akhir cerita atau penyelesaian akhir cerita. Oh ya, terima kasih Dela Safira. Berarti ini membaca modul yang sudah Ibu bagikan berarti ya.
Bagus, berarti tidak hanya disimpan modulnya. Memang di sini alur itu ada beberapa tahap. Tahapan pembentukan alur, di mana eksposisi, yaitu bagian pengenalan karakter, pengenalan awal cerita, kemudian ada komplikasi, kemudian ada konflik, dan sampai ke klimaks. Begitulah dibangunnya sebuah alur. Ya. Kemudian alur itu juga terdapat 3 pola. Yang pertama alur linear, kemudian alur mundur, kemudian alur episodik. Ada 3 ya, alur plot ini. Di mana alur linear ini peristiwanya disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Dan kalau alur mundur, yaitu teknik naratif yang menyajikan bagian akhir cerita terlebih dahulu, baru mengurai awal cerita. Nah, untuk alur episodik, yaitu penyajian cerita dalam bentuk episode atau fragmen yang masing-masing berdiri sendiri, namun tetap saling berhubungan secara tematik dan ideologis. Begitu ya, terkait alur. Lalu ada lagi yang tahu apa saja struktur drama selain tema dan alur? Setelah itu? Ada penokohan, Bu. Ya, penokohan. Apa itu penokohan, Davi? Untuk penokohan atau perwatakan merupakan unsur penting dalam drama yang mempresentasikan identitas dan sifat mendalam dari setiap tokoh yang hadir dalam lakon. Melalui tokoh-tokoh inilah ada nilai-nilai cerita dan konflik yang disampaikan kepada penonton. Nilai-nilai cerita ini yang dimaksudkan kayak ketika ada satu tokoh gitu, bagaimana watak yang ingin ditampilkan, apakah dia antagonis ataukah dia protagonis, baik, jahat, dan sebagainya gitu, Bu, kurang lebih. Oke, terima kasih ya, Idavi. Penokohan itu ibaratnya gimana ya ini? Penokohan itu ibaratnya dinding atau pilar bangunan di mana tokoh-tokoh dalam drama adalah penopang utama narasi. Seperti dinding dan pilar yang memperkuat struktur. Ada watak dan interaksi para tokoh untuk menciptakan ketegangan, dinamika, dan kekuatan dalam cerita. Benar, ada bentuk tokoh, protagonis, antagonis, ada tetragonis gitu. Dan ada yang tahu nggak bagaimana menganalisis tokoh itu? Kan selain kita tahu wataknya, kita tahu bagaimana aksi reaksi antar tokoh, kita juga perlu menganalisis masing-masing tokoh. Yaitu secara fisiologi, secara sosiologi, secara psikologi. Ya, ada 3 poin untuk menganalisis tokoh itu atau menganalisis karakter lah pada umumnya. Kita juga sering mendengar itu bahwasanya untuk melihat tokoh itu dalam bahkan dalam pertunjukan pun itu bisa kita cermati secara fisiologi. Apakah orangnya tinggi, apakah orangnya pendek, kan gitu. Apakah ada tahi lalat, atau ada warna kulitnya hitam, putih, rambut ikal, gitu. Banyak hal secara luar yang bisa kita analisis begitu. Kadang itu dijelaskan dalam naskah atau hadir di dalam sebuah pertunjukan. Kemudian secara psikologis,
Psikologinya, apakah dia memiliki kecenderungan pemarah, apakah dia cenderungnya pendiam, atau dia kecenderungannya manja. Jadi bisa kita nilai secara psikologinya si tokoh. Lalu secara sosiologis, secara lingkungan, itu juga bisa menjadi poin untuk menganalisa si tokoh atau si karakter. Apakah sosialnya, lingkungannya adalah dari lingkungan orang yang tinggal di perbukitan atau pergunungan gitu, atau orang yang tinggal di tepi pantai, karena secara sosiologis, secara lingkungan itu akan membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri tokoh, begitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Saya, baik. Bu. Kemudian klasifikasi tokoh juga ada. Seperti yang disampaikan tadi, ada yang bisa jelaskan tokoh agonis itu apa? Ya. Tokoh protagonis itu apa? Ceritagonis itu apa? Baik, saya akan menjelaskan untuk tokoh protagonis. Biasanya dia itu berada dalam tokoh utama yang biasanya memiliki moral dan menjadi pusat simpati dalam cerita. Sebaliknya dengan antagonis, merupakan tokoh yang menjadi lawan atau penghalang bagi si protagonis dalam mencapai tujuannya. Untuk menciptakan konflik, tokoh antagonis ini merupakan suatu tokoh yang menciptakan konflik dalam suatu cerita, sedangkan protagonis adalah apa istilahnya antagonis ini penghalang dalam meraih suatu cerita yang bagus. Jadi antagonis ini ibaratnya baik dan protagonis maaf. Jadi antagonis ini ibaratnya jahat dan protagonis ini baik. Sementara itu ada juga tokoh protagonis yang dimana tokoh pendukung yang berperan sebagai penengah antara antagonis dan protagonis dalam sebuah konflik yang bisa berpihak kepada protagonis ataupun antagonis. Berdasarkan tokoh tersebut juga terbagi menjadi tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral adalah tokoh yang menggerakkan jalan cerita secara keseluruhan, seringkali menjadi simbol atau tema utama dalam drama. Sedangkan tokoh utama adalah karakter yang memiliki dialog dan peran penting dalam konflik. Dan tokoh pembantu hadir sebagai pelengkap yang memperkuat jalannya cerita dan memberi warna pada interaksi antar sesama tokoh. Oke, Sekian, terima Ibu. kasih. Terima kasih. Terima kasih ya penjelasannya Maulana. Jadi ada yang namanya tokoh protagonis, di mana ini biasanya disimbolkan sebagai seringnya ya menjadi tokoh utama, tapi tidak selalu, ya. Tapi seringan misalnya di sinetron-sinetron Indonesia, tokoh protagonis pasti biasanya adalah pemeran utama, tapi tidak berlaku pada naskah-naskah drama atau naskah teater, apalagi naskah-naskah teater dari luar. Banyak yang ternyata tokoh utamanya adalah yang antagonis begitu. Jadi tidak melulu ya, tapi kebanyakan pada umumnya. Nah, tokoh antagonis ini memang lawan dari tokoh protagonis. Dan tokoh tetragonis ini adalah tokoh pendukung, tokoh netral yang biasanya menyelesaikan konflik antara protagonis dengan antagonis. Begitu. Kemudian juga ada tokoh sentral. Kadang tokoh sentral ini dia tidak melulu harus hadir dalam cerita, dalam naskah begitu. Dia hanya menggerakkan bahwasannya
dialah jadi pusat cerita. Jadi tidak harus tokoh sentral itu hadir. Berbeda dengan tokoh utama, dia menjadi objek ya, yang menggerakkan cerita, yang menggerakkan cerita hingga orang tahu, oh begini ternyata, sering seperti itu. Oh begini ceritanya. Jadi dialah yang lebih banyak biasanya hadir tokoh utama. Dan tokoh pembantu yaitu tokoh yang mendukung jalan cerita. Begitu. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Di sini setelah ada, ya silahkan Nuri Davi. Jadi kan saya pernah nonton pertunjukan orang-orang kasar, Bu, kalau nggak Ya. salah. Jadi di situ ada menceritakan tentang seorang istri yang ditinggalkan suaminya, yaitu Nyonya Martopo. Di situ di awal ceritanya dia membahas tentang Tuan Martopo, Pak. Bu, mohon maaf. Apakah itu yang dimaksud tritagonis tanpa harus menghadirkan orangnya ke dalam pertunjukan, Bu? Bukan, tetragonis adalah tokoh yang hadir, tapi dia menetralkan suasana begitu. Mungkin yang dimaksud tokoh sentral ya. Penambahan maksudnya, tokoh apa pembantu ya? Oh, Tokoh tokoh pembantu. pembantu. Ya, tokoh pembantu jika dia hadir, maksudnya bukan tokoh sentral ya. Tapi kalau suaminya itu memang tidak hadir. Ya, kalau suaminya yang tidak hadir tapi dia menjadi sentral cerita, itu dia menjadi tokoh sentral. Tapi kalau pembantunya hadir di bagian akhir kan ada pembantunya si Nyonya Martopo hadir. Nah, Iya, itu iya. tuh adalah tetragonis kalau fungsinya di sana ternyata penyelesaian konflik seperti itu. Oh, oke oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang dialog. Di sini dialog diibaratkan jendela dan pintu bangunan. Terbayang nggak jendela dan pintu bangunan seperti apa? Jendela itu fungsinya apa? Pintu bangunan itu? Bayangkan kalau sebuah bangunan tidak ada jendela, tidak ada pintunya. Pengap ya. Ya, Jadi di sini dialog itu seperti memberi angin segar. Angin segar, udara, kemudian matahari yang baik, begitu. Di mana dia akan membantu, dialog akan membantu penonton memahami isi cerita tentunya. Nah, dialog adalah saluran komunikasi antara tokoh dengan tokoh yang lain maupun dengan penonton layaknya jendela dan pintu. Dialog membuka akses bagi penonton untuk memahami isi bangunan, beri cahaya, sirkulasi, pemahaman terhadap konflik dan emosi tokoh. Kemudian, dialog juga merupakan elemen esensial dan menjadi ciri khas utama yang membedakan drama dari bentuk karya sastra lainnya, seperti prosa, puisi. Kalau prosa kecenderungannya seperti bercerita, ya. Kalau puisi deklamasi, kalau dialog ada komunikasi dua arah antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Ada aksi dan reaksi dari masing-masing tokoh. Baik, atau ada juga dengan penonton juga bisa, antara tokoh dengan penonton. Itu juga jadi dialog. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang latar. Latar atau biasa disebut juga dengan setting. Ada yang bisa menjabarkan secara umum? Latar itu apa? Mungkin saya mau dengar suara dari yang perempuan.
Mau suara Cutnya Dinnya? Yang tadi Tuku Umarnya udah ngomong ya, yang aktif. Mana para Cutnya Din? Apa itu latar? Baik, Ibu. Jadi, setting atau latar merupakan salah satu unsur penting dalam struktur dramatik yang berfungsi sebagai penanda tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar tidak hanya berperan sebagai kerangka tempat terjadi kejadian, tetapi juga membangun konteks sosial budaya dan emosional yang melandasi tindakan para tokoh. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Dewi Maharani, Cutnya Din kita. Di sini memang latar merupakan salah satu unsur yang penting, di mana dia menjadi sebuah ruang dan lingkungan bangunan itu sendiri, di mana latar menentukan dimensi ruang dan waktu, seperti halnya latar tempat, dia mengidentifikasi tempat atau lokasi kejadian atau peristiwa. Kemudian latar waktu, dia bisa identifikasi apakah kejadiannya itu siang atau malam atau pukul berapa, tergantung informasi yang tepat dalam teks ataupun pertunjukan yang ditampilkan. Kemudian begitu juga dengan latar suasana. Ada 3 ya tadi, latar waktu, latar tempat, kemudian latar suasana. Begitu juga dengan latar suasana, mengidentifikasi suasana. Apakah suasananya sedih, bahagia, haru, atau menakutkan. Jadi ada 3 poin dalam kita memahami latar atau setting dalam sebuah drama. Ada pertanyaan tentang latar? Ada pernah baca naskah atau nonton pertunjukan yang nggak tahu latarnya di mana? Atau tidak jelas? Pernah nggak? Sejauh ini belum ada kalau saya, Bu. Ya, karena sebuah drama yang baik, baik itu berupa naskah ataupun pertunjukan, tentu harus mencakup latar atau setting di mana penonton bisa memahami ruang dan waktunya, memahami suasananya begitu. Kalau misalnya waktu, suasana dan tempatnya tidak kita ketahui, jadi kan tidak ada yang bisa ditangkap dong dari pertunjukan itu. Oke, jadi jika kalian nanti membuat sebuah naskah drama, perlu sekali untuk menciptakan latarnya di mana, maksudnya latar tempatnya di mana, suasananya seperti apa, waktunya seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi imajinatifnya penonton untuk saat kita menyampaikan cerita. Karena itu seperti garis merah yang terhubung dengan rangkaian bangunan yang tadi yang sudah kita sebutkan. Gitu. Kemudian setelah latar, ada konflik. Nah, konflik ini kita ibaratkan pusat ketegangan dan struktur. Apa itu ya? Pusat ketegangan, struktur. Kenapa harus yang tegang-tegang gitu loh? Kenapa harus berkonflik gitu? Ayo, para diba, Ibu belum dengar suaranya? Apa itu ya? Konflik mungkin gambaran umum yang bisa kalian pahami. Konflik apa ya? Mana Cutnya Dinnya? Ada 3 orang tadi. Ini satu. Konflik itu biasanya diartikan permasalahan, Bu. Kayak ketegangan, apa gini tadi? Konflik adalah ketegangan atau tekanan struktural
seperti eh, Ada yang bisa bantu? Prediba deg-degan nih. seperti Ayo. Bang Dapi. Jadi kalau misalnya naskah drama ataupun drama yang dipertunjukkan itu tidak ada konflik, ya gimana kira-kira ya? Nah, izin Enggak. menambahkan Bu. Oh, boleh, David. Ya, jadi kenapa konflik ini sebagai pusat ketegangan dalam struktur drama? Karena konflik itu dari buku yang pernah saya baca, Bu, dia Ya. adalah daya tarik dalam suatu drama, Bu. Jadi cerita bisa hidup ketika ada konflik, Bu. Oh, begitu. Terima kasih, Ada Bu. juga orang nggak bisa hidup kalau nggak ada konflik, David. Betul, Bu. Iya. Jadi Bu, kok ya? bisa jadi ceritanya itu jalan ceritanya itu akan datar dan tidak menarik kalau tidak ada konflik. Ya, berarti ini ibarat bumbu ya, garam ya. Dalam sebuah cerita, ibarat maupun drama percintaan pun kalau nggak ada konflik ya nggak mungkin cinta-cinta aja nggak asik ya. Ibarat sayur tanpa garam. Jadi konflik ini kayak garamnya juga gitu. Jadi pusat ketegangan. Konflik adalah masalah, benar ya yang disampaikan para Diba, yang disampaikan Nazwa, Idafi, bahwasanya konflik itu ada ketegangan, ada tekanan struktural, ada seperti lentingan beban pada atap, lentingan beban pada atap. Wow. Di mana lengkungan itu, jadi kita ibaratkan nih konflik itu seperti lengkungan yang menahan beban bangunan. Jadi konflik struktur drama akan datar dan tak memiliki daya tarik dramatik. Memang benar. Karena kadang orang kecenderungannya begini, ceritanya tentang apa? Tidak hanya bercerita tentang tema apa, tapi masalahnya itu apa gitu. Orang kebanyakan kepo, istilah Gen Z sekarang, atau ingin tahu itu adalah masalahnya. Ya, jadi itu sebenarnya kadang menjadi nilai jual bagi seorang kreator ataupun penulis untuk dia akan membahas selain tema apa, tapi konflik apa. Apalagi kalau misalnya yang hari ini nih, yang up to date ini apa, yang apa namanya, yang saat ini menjadi isu apa begitu. Itu perlu banget. Jadi konflik itu masalah itu bisa menjadi negatif atau positif tergantung kita sebenarnya ya. Masalah itu dijadikan beban atau masalah itu bisa menjadi sebuah karya sastra atau karya tulis. Jadi tergantung kita mau meluapkannya seperti apa. Apalagi kalian anak-anak prodi seni teater, kalau ada masalah pasti ada masalah. Mau umur berapa kalian, pasti selalu ada masalah ya, namanya kita manusia. Coba dituangkan menjadi sebuah naskah drama. Mana tahu nanti setelah belajarlah drama, lalu akan menghasilkan sebuah naskah-naskah drama yang baru, bagus. Karena kita lihat sendiri di Indonesia penulis-penulis naskah drama itu masih minim. Ya, masalah itu dijadikan motivasi ya teman-teman. Jangan dijadikan sebuah ruang depresi begitu. Jadi kadang konflik membawa karya begitu. Jadi jangan takut berkonflik. Selanjutnya kita akan bahas amanat. Amanat ini ibaratnya fungsi dan tujuan penan. Jadi ketika seorang penulis drama atau seorang sutradara sekalipun, itu ketika membuat sebuah cerita atau menampilkan cerita, tentu ada fungsinya, tentu ada tujuannya gitu. Tidak mungkin tidak ada tujuannya, mungkin tidak ada fungsinya. Karena sesuatu hal yang tidak memiliki tujuan otomatis
sia-sia juga kan, gitu. Sepertinya amanat adalah pesan atau makna yang ingin disampaikan kepada penonton seperti fungsinya bangunan. Bangunan ibarat tempat tinggal, sekolah untuk belajar, dan amanat memberi alasan mengapa drama itu dibangun atau ditampilkan. Misal ada yang pernah nonton karya atau bermain teater? Saya pernah, Bu. Oke, Davi bisa ceritakan amanat itu seperti apa? Contohnya Jadi dalam peristiwa teater apa? jadi sebelumnya saya pernah ikut karya eksperimental, Bu. Judulnya Pesijuk Bumo. Oh, itu rasa saya kenal sutradaranya, itu sangat terkenal. Sutradaranya Ibu. Nah, Oh iya. setahu saya, Bu, cerita itu mengangkat permasalahan tentang pemanasan global dan terjadinya pemanasan tersebut ulah manusia. Adapun amanat yang disampaikan pertunjukan tersebut yaitu ajakan untuk kita bersama-sama menjaga bumi, Bu. Melestarikan kembali pepohonan dan kembali menghijaukan bumi untuk menghindari kejadian-kejadian yang menyeramkan dari efek global warming atau pemanasan global. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, jadi tema global warming, temanya kemudian amanatnya mengajak para penonton untuk menjaga kelestarian alam, menjaga tindakan-tindakan yang bisa merusak alam untuk kita terhindar dari global warming tadi. Itu salah satunya. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Pernah nonton atau baca naskah drama yang ternyata punya amanat yang bagus? Najwa? Lupa pula ceritanya. Pasti anak teater sudah sering dong baca naskah, nonton teater. Maulana? Jadi saya pernah mentor di karya berjudul Baskom Dosa dari si pengkarya Nur Idafi, yang dimana ini salah. Ya. yang dimana amanat dalam drama tersebut merupakan suatu pelecehan yang diakibatkan dari pelecehan seksual yang kemudian pelaku yang kemudian korban dari pelaku pelecehan ini buntu orang pelan untuk agar dia bisa semangat kembali dan bisa termotivasi kembali sehingga dia itu tidak jatuh ke dalam film ibaratnya dah kotor lah. Ya, temanya tentang pelecehan, kemudian dia mengajak para penonton untuk berempati terhadap korban pelecehan, begitu ya amanatnya ya. Nah, betul, tadi yang seperti yang dibahas oleh Davi maupun Maulana itu sangat up to date dengan hari ini ya, pesan-pesannya begitu. Begitu apa namanya, kita ataupun penonton bisa disadarkan sih. Salah satu alternatif melalui drama atau pertunjukan drama ataupun teater itu bisa menjadi sebuah ruang komunikasi dengan penonton, ruang ajakan kepada penonton untuk melakukan atau berempati secara positif, begitu. Baik itu terhadap lingkungan ataupun sesama manusia. Menarik? Ada yang menambahkan? Ada Bu, satu lagi Bu. Boleh Maulana. Jadi saya pernah buat film pendek ujian mata kuliah yang berjudul
Oh ya, yang berjudul Kembali Padamu. Yang dimana mengangkat isu tentang penipuan, yang dimana sering terjadi di masa kalangan remaja yang menipu terhadap sesama istilahnya percintaan lah Bu, yang dimana korban sering dikaitkan terhadap perempuan. Akan tetapi di cerita ini saya angkat menjadi korban yang diakibatkan pada laki-laki. Jadi sebaliknya gitu Bu. Jadi perempuan yang menipu laki-laki. Biasanya kan kita sering mendengar bahwa laki-laki yang menipu perempuan, dan sering terjadi bahwa perempuan ini mengatakan bahwa laki-laki itu sama semua. Jadi saya mengubah cerita tersebut bahwa laki-laki itu tidak seperti itu semua loh. Ada juga yang baik, dan perempuan juga tidak selamanya jahat. Ada juga yang baik. Itu yang saya angkat. Ini kayaknya karyanya Maulana curhat ya, lebih ke curhat. Tidak bercanda ya Maulana, tapi memang benar melalui baik itu naskah drama atau skrip film gitu, ataupun naskah teater maupun yang sudah dipertunjukkan atau difilmkan, itu memiliki amanat yang dalam artian membuka, tujuannya bisa membuka perspektif penonton ya, manusia lain, bahwasannya ada pandangan lain terhadap sebuah masalah tertentu. Dan di sini Ibu melihat di mana Maulana untuk membuka orang untuk secara melihat manusia itu ya secara setara gendernya gitu. Tidak melulu loh korban itu adalah perempuan, bisa jadi korban itu laki-laki. Menarik. Ternyata kalian kan punya apa ya? Punya gagasan, punya ide, kemudian udah punya amanat, tinggal dibangun nih strukturnya tadi. Jadi harus diibaratkan ya struktur drama sebagai, tidak harus sih maksudnya perumpamaannya seperti bangunan gitu. Jadi semua itu harus diisi agar kokoh. Jadi agar pertunjukan itu tidak hambar, agar pertunjukan itu lebih bermakna begitu. Ada yang mau menambahkan? Ini sudah terasa cukup ya, cukup lama juga kita berdialog, Ibu ceramah dan berdiskusi dengan kalian. Rasanya tidak bosan-bosannya. Mungkin ada satu lagi penutup sebelum kita masuk ke contoh naskah drama. Yang dari Cutnya Din, ayo. Para Cutnya Dinnya silahkan memberikan sebuah pengalaman pernah membaca naskah drama, atau nonton film boleh, atau teater juga boleh, yang mengandung amanat. Atau pernah baca novel, karena ini umum ya, bisa ada di puisi, ada di novel, bisa ada di naskah drama, naskah film, atau dalam itu tersendiri. Atau jangan seringnya nonton TikTok. TikTok jarang yang ada amanatnya. Ya, Davi? Yang ada positifnya ada, yang nggak ada amanatnya kadang juga ada. Gimana Najwa, mau menambahkan menutup kita bahas nih tentang struktur drama? Para Diba, Dela, masih matanya masih nyala? Atau masih kurang literasi atau referensi tontonan? Lain kali nih tugasnya Sirda Maulana sama Idafi membuat sebuah room apresiasi nih untuk menonton atau mentelaah sebuah naskah drama, menonton sebuah pertunjukan. Nanti kalian bisa petik nih bangunan apa saja yang ada di sana ya. Oke? Tidak ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Baik. Oh, ada. Boleh. Silahkan. Silahkan, Dela.
Kami kan kemarin ada Bu mata kuliah pertunjukan. Jadi kami mengangkat naskah dari Ayahku Pulang yang amanat dalamnya tuh penyesalan datang di akhir, yang dimana ayahnya pergi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang tidak ada tanggung jawabnya Bu, tidak memberi nafkah, tidak memberi nafkah gitu Bu. Ajakan kepada Habis itu menonton kembali dan berarti Habis itu kembali dan menyesal, tapi di menyesal di akhir kan tidak ada gunanya Bu. benar. Berarti mengajak penonton untuk dalam bertindak itu harus difikirkan, penuh tanggung jawab agar Iya, penyesalan itu tidak datang ya. Gitu. iya. Ya karena itu berhubungan dengan cerita keluarga terutama. Mengajak penonton ayo peduli dengan keluargamu, anak-anakmu, begitu. Oke, terima kasih Adela sudah mewakili para perempuan. Oke, selanjutnya mungkin jika tidak cukup waktu kita bahas sekilas ya. Ini ada salah satu naskah. Tunggu sebentar, Ibu coba sharing lagi naskahnya. Ya, coba. Aku belum. Sebentar ya. Ada kelihatan? Masih loading, Bu. Oh, masih loading ya. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Oke. Ini salah satu contoh naskah. Naskah yang aku buat sendiri. Ini di tahun 2021, kalau tidak salah. Di tahun 2021, judulnya Tangan Ombak. Terinspirasi ya, Ibu, adaptasi dari Hikayat Amat Terang Manyang. Udah tahu ya? Kalau urang Aceh udah tahu dong tentang Amat Terang Kiri, Bu. Manyang. Tahu, Bu. Sudah ya. Kalau bisa kita sebut maling kundangnya Aceh, ya. Ya. Ini ada naskah yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian. Ini nanti silahkan kalian analisis karena kayak sepertinya kita juga keterbatasan waktu ya untuk pertemuan ini karena menarik sekali ceramah dan diskusi kita terkait struktur drama. Nah, ini ada nanti saya bagikan naskah saya. Nanti kalian silahkan analisis ya. Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita atau bahan presentasi di pertemuan selanjutnya. Oke. Ini ada naskahnya, kemudian juga akan saya bagikan nanti naskah ini kebetulan juga sudah pernah saya pentaskan di Taman Seni Budaya Aceh, ada di link YouTube-nya Taman Seni Budaya Aceh, panggung reguler. Itu nanti saya share linknya, kalian silahkan baca naskahnya, kemudian kalian lihat pertunjukannya, jadi bahan untuk kalian mentelaah sebuah drama. Begitu ya, kira-kira. Dan nanti di minggu depan kita akan coba analisis naskah ini bersama-sama. Kita diskusikan. Dan ini menjadi modal awal bagi teman-teman nantinya bisa menjadi bisa jadi dramaturgi ya, seorang dramaturg, bisa modal untuk menjadi penulis naskah, bisa menjadi modal untuk menjadi sutradara, bagaimana memahami sebuah drama, bagaimana mentelaah drama itu sendiri. Begitu. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman sekalian? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan,
Saya ucapkan terima kasih telah menghadiri perkuliahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga teman-teman sekalian juga senantiasa sehat, tetap aktif ya, dan tetap bisa produktif ke depannya, bisa menjadi seorang kritikus drama ataupun kritikus teater ya. Semoga yang didapatkan hari ini bermanfaat lah begitu. Saya ucapkan juga minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan setelah proses pengajaran. Mohon dimaafkan. Kemudian itu saja ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin untuk penutup perkuliahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.